Siang hari ini kita akan kembali melanjutkan seri khotbah Kitab Keluaran. Dan siang ini kita akan membahas, kita sudah sampai ke pasal 33 dan 34. Dan judul khotbah pada siang hari saya beri judul Want Nothing But God, tidak menginginkan apapun selain Tuhan. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan kita, saya ingin mengingatkan kembali kenapa sih kok kita ini kalau kalian mengikuti khotbah-khotbah Common Church di ibadah minggu, atau mungkin yang di rumah yang nggak datang lihat rekaman khotbah di YouTube yang di-upload setiap Senin malam, kita sedang membahas Kitab Keluaran. Ya. Dan buat teman-teman, saudara-saudara yang baru pertama kali, 1-2 kali beribadah bersama kami, kenapa kok kita ini membahas Kitab Keluaran? Di sana kita belajar tulah-tulah, ada hukum, ada kemah tabernakel, ada menorah, ada anak lembu emas. Kenapa kok kita bahas Kitab Keluaran? Kenapa kok, apa kaitannya semua ini dengan bisnis kita? Apa kaitannya dengan keluar masalah di rumah tangga, pergumulan tiap hari yang harus berurusan dengan, mungkin ada yang harus berurusan dengan bos di kantor, yang kelakuan dan omongannya mungkin amit-amit, ya kan? Yang kita butuh khotbah-khotbah yang praktis-praktis saja gitu loh, yang besok bisa langsung dipraktekkan. Ya. Dan saya tahu bahwa tips-tips khotbah yang praktis itu yang jadi isi khotbah dapat membantu kita untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik. Doing things better. Tapi belum tentu itu membuat kita melakukan banyak hal benar dengan baik. Ingat ya, bisa membantu kita melakukan banyak hal dengan baik. Tapi belum tentu membantu kita untuk melakukan banyak hal yang benar dengan lebih baik. Ada perbedaan antara doing things better dengan doing the right things better. Apa maksudnya? Saya kasih ilustrasi singkat lah ya. Kalau pakai contoh tadi, mungkin ada di sini bekerja untuk bos atasan yang galak, ya, bos galak, bukan bojo galak, bos juga bisa galak. Bos yang amit-amit, hal yang benar itu bisa jadi adalah bertahan bekerja di kantor yang bosnya amit-amit. Bertahan di sana, tapi bukan sekedar bertahan karena gaji dan komisinya, tetapi bertahan karena tahu, sadar pekerjaan adalah bagian dari ibadah kepada Allah, dan karena paham dunia ini telah jatuh dalam dosa dan dipenuhi oleh manusia yang berdosa, maka sudah bekerja yang baik dan benar pun seringkali yang kita terima bisa jadi ketidakadilan dan ketidakbaikan. Benar. Lalu apa motivasi yang kita miliki untuk tidak sekedar bertahan namun juga berpengharapan kepada realitas hidup yang seringkali, realitas hidupnya kan kadang seringkali adalah hasil mengkhianati proses. Dunia kan bilangnya hasil tidak pernah mengkhianati proses. Tapi berapa banyak kita yang benar-benar hidup di dunia ini, seringkali faktanya sudah hasil itu seringkali mengkhianati proses. Sudah belajar rajin-rajin benar-benar jadi yang terbaik, mungkin waktu universitas ngambil sekolah jurusan kedokteran jadi yang terbaik, tapi ketika masuk dunia kerja nggak bisa masuk kerja di rumah sakit yang bagus karena kalah sama yang nyogok. Berapa banyak di dunia pekerjaan juga sudah kerja benar-benar, kerja baik-baik, menghasilkan yang terbaik, tetap kalah sama yang doing bad things better, melakukan hal yang buruk tapi dengan jago, benar. Kadang, bukan seringkali adalah hasil mengkhianati proses. Oleh sebab itu, justru melalui kitab seri Keluaran ini, saya rindu untuk kita semua dapat setidaknya mengenal bahwa rencana dalam hidup kita ini bukan hanya, dengerin, memastikan hidup kita ini hidup cukup makan minum keluarga bahagia. Kalau Allah ada, itu bukan cuma segala untuk memenuhi segala keinginan kita. Mungkin kita nggak mengatakannya secara langsung, tapi dalam hati seringkali bukankah itu yang kita pikir dan inginkan dari Allah? Hanya untuk pemenuhan pribadi, kepentingan kita, keinginan kita pribadi demi pribadi. Tapi kitab Keluaran memang men-challenge pandangan kita atas kehidupan ini. Salah satunya apa? Yang manusia paling butuhkan itu bukanlah sekedar pemenuhan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi yang paling manusia butuhkan adalah hadirat Allah. Ini yang kita pelajari minggu lalu, bukan? Melalui kitab Keluaran kita diajak untuk memiliki pandangan yang benar dan pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan dan siapa kita. Kenal siapa Tuhan dan kenal siapa kita. Karena melalui pandangan yang benar terhadap Tuhan, itulah yang dapat melampaui semua masalah kita dan memberi kita kepercayaan yang benar
kepada Allah dan rancangannya atas hidup ini. Meskipun rancangan dan kehendak Allah itu belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita tetap bisa tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kita bisa, seperti yang lagu kita nyanyikan lagi, menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Karena justru di sanalah letak paling aman dalam hidup kita, ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Allah yang hidup. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pasal 33 dan pasal 34 yang akan kita bahas yang ini sekali lagi akan semakin mempertegas dan memperjelas apa yang kita pikir kita paling butuhkan dalam hidup ini. Dan apa yang Allah katakan yang sejatinya kita paling butuhkan. Siang ini ada 3 poin khotbah saya. The problem dan tawaran Allah, masalahnya dan tawaran Allah. Lalu poin kedua kita akan belajar reaksi Musa atas tawaran Allah. Dan poin terakhir peneguhan kehadiran Allah bagi umatnya. Yang siap dengan firman Tuhan bisa katakan amin. Nah, poin yang pertama, the problem dan tawaran Allah. Kita masuk ke Keluaran pasal 33 dan 34. Nah, konteks pasal 33 dan 34 kitab Keluaran adalah tepat setelah kisah anak lembu emas. Ingat kisah anak lembu emas? Bagi yang ikut ibadah minggu lalu pasti tahu, yang belum bisa lihat rekaman khotbahnya. Kisah anak lembu emas yang kita bahas minggu lalu, mungkin kita perlu sedikit flashback untuk dapat mengerti ada masalah apa, there's a problem yang terjadi pada bangsa Israel setelah peristiwa anak lembu emas. Ternyata peristiwa anak lembu emas itu membawa sebuah masalah dalam perjalanan bangsa Israel ini. Nah, ini yang akan kita lihat. Pikirkan ya tentang apa yang baru saja konteks pasal 33 dan 34 ini, pikiran tentang apa yang baru saja disaksikan oleh orang Israel dengan mata kepala mereka sendiri selama perjalanan kitab Keluaran ini. Mereka telah melihat apa? 10 tulah, benar? Mereka melihat bagaimana Tuhan mengirimkan mujizatnya yang luar biasa. Ada hujan es, ada kegelapan, ada berbagai macam tulah. Sampai akhirnya Tuhan membunuh setiap anak sulung di Mesir, tetapi menyelamatkan orang Israel. Mereka lihat setelah keluar dari tanah Mesir, mereka melalui Laut Merah. Di Laut Merah mereka melihat bahwa pertolongan mujizat Tuhan, laut itu terbelah jadi 2. Coba bayangin kita jadi orang Israel. Kita berjalan di tanah kering, kanan kiri kita lihat ada hiu, ada kura-kura berenang di sekitar kita. Literally itu kayak jalan-jalan di SeaWorld, ya kan? Siapa yang pernah di SeaWorld? Itu terinspirasi oleh Laut Merah sebenarnya, ya kan? Kemudian begitu mereka sampai di seberang, tiba-tiba laut itu tertutup dan menelan semua tentara Mesir. Dikatakan kalau kita ingat ayat yang baca, sampai orang terakhir nyampe laut itu tertutup. Luar biasa loh. Amazing. Dan ketika mereka sampai di Gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada mereka, menetapkan perjanjian dengan mereka. Tuhan seakan berkata, aku sudah membebaskan kalian dari perbudakan Mesir. Aku sudah menebus kalian. Sekarang kalian tuh menjadi milikku. Kalian harus mendengarkan suaraku dan berpegang pada perjanjianku. Aku akan menjadikan engkau menjadi milik kesayanganku. Dan orang Israel, ingat, menyetujui perjanjian ini. Lalu Musa naik ke Gunung Sinai bertemu Tuhan. Tujuan pertemuan itu adalah untuk merencanakan agar Tuhan tinggal di antara umatnya. Apa yang kita kenal, kita belajar sistem kemah suci. Adalah keinginan Tuhan untuk berada di tengah-tengah umatnya. Dan Tuhan yang kudus gak bisa berada di tengah-tengah umatnya. Kemah suci melambangkan hadirat Tuhan ada di tengah umatnya. Tetapi kalian tahu gak apa yang dilakukan oleh orang Israel? Di tengah semua pengalaman mereka mengenal Tuhan mereka itu, mereka lupa dengan begitu mudahnya. Mereka malah buat patung anak lembu emas dan menyembah patung tersebut. Mereka adalah orang-orang yang sama yang baru saja menyaksikan tangan Tuhan yang perkasa. Mereka adalah orang-orang yang sama yang baru setuju untuk hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Tapi hanya dalam hitungan hari mereka sudah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Itu minggu lalu kita bahas. Bahwa bangsa Israel itu kalau kalian batin itu kebangetan, sebenarnya itu diri kita sendiri, benar. Seminggu ke belakang berapa banyak pertolongan Tuhan, tapi ada sedikit aja yang miss, entah itu plan schedule-nya Tuhan, entah itu keinginannya yang keinginan kita yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Kita kayak seakan-akan lupa Tuhan itu yang sudah menolong, yang sudah setia, yang sudah baik. Seakan-akan Tuhan itu berubah jadi sebuah monster yang jahat yang hanya menginginkan
kematian, keburukan, kejahatan dalam hidup kita. Sama bangsa Israel. Dan sudah selayaknya Tuhan sangat marah dan ingin membunuh semua bangsa Israel. Tapi Musa berdiri sebagai jembatan antara Tuhan yang kudus dan Israel yang berdosa. Musa memohon pada Tuhan untuk mengampuni dosa dan kesalahan bangsa Israel. Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau tidak mengampuni dosa bangsa Israel, hapuskanlah saja namaku dari kitab kehidupan. Biarlah aku mati bersama dengan mereka. Kita minggu lalu belajar Musa bersyafaat bagi Israel. Dan memang akhirnya ada yang selamat. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua bangsa Israel dibinasakan Tuhan, tapi tetap 3.000 orang mati akibat dosa mereka. Nah, itu konteksnya ya. Ternyata bukan itu saja. Kalau kita baca, itu yang saya ceritakan itu sampai pasal 32. Sekarang kita masuk pasal 33. Ternyata bukan itu saja. Kalau kita baca di bagian akhir Keluaran pasal 32 dan di awal pasal 33, kita menemukan ada sebuah masalah, ada problem akibat penyembahan patung anak lembu emas itu. Mari kita baca Keluaran 33 ayat 34 dan pasal 32 ayat 34 dan pasal 33 ayat 1 sampai 3. Saya baca terjemahan sederhana Indonesia. Keluaran 32 ayat 34 di akhir pasal 32, sekarang pergilah, pimpinlah mereka ke tempat yang sudah aku beritahukan. Ini kata-kata Allah kepada Musa ya. Sekarang pergilah, pimpinlah mereka ke tempat yang sudah aku beritahukan kepadamu. Malaikat yang mewakili aku akan berjalan di depanmu. Lanjut ayat 33, pasal 33, ini penjelasan dari ayat yang tadi kita baca ini. Secara lebih spesifik dikatakan, apa sih yang Tuhan sampaikan? Tuhan berkata kepada Musa, pergilah dari tempat ini bersama umat yang sudah kamu bawa keluar dari negeri Mesir. Lanjutkanlah perjalanan ke negeri yang sudah aku janjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada keturunan mereka. Ayat 2, aku akan mengutus malaikat itu berjalan di depan kalian dan aku akan mengusir orang-orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi dan Yebus. Ayat 3, pergilah ke negeri yang berlimpah dengan hasil alam itu. Tetapi aku tidak akan berjalan bersama dengan kalian. Kalian adalah bangsa yang keras kepala dan tidak taat kepadaku. Jika aku pergi bersama kalian, mungkin saja aku akan marah dan membinasakan kalian di jalan. Ternyata Allah berkata bahwa bangsa Israel dapat melanjutkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Pergilah, kalian bisa pergi ke tanah yang tak janjikan. Tetapi Allah tidak akan berjalan bersama mereka. Allah bilang, tak utus malaikat berjalan bersama dengan kalian ke tanah yang tak janjikan. Dengan kata lain, Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan tidak dapat membersamai mereka sebab mereka bangsa yang tegar tekuk. Di mana kalau Tuhan ada di tengah-tengah mereka, maka mereka bisa binasa ketika mereka kembali jatuh dalam dosa. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari pernyataan ini? Hal ini menunjukkan bahwa manusia berdosa itu nggak bisa tinggal dengan Tuhan yang maha kudus. Katakan sebab upah dosa adalah maut. Sekali lagi Tuhan menegaskan kita yang nggak bisa main-main dengan kekudusan Allah. Oleh sebab itulah Tuhan itu kasih tawaran kepada bangsa Israel. Oke, setelah tak buktikan bahwa kamu itu bangsa yang tegar tengkuk, kalian boleh tetap pergi, tak utus malaikat. Aku gak akan bersama dengan kalian. Kalau aku jalan sama kalian, bisa-bisa kalian tuh mati dengan jalan karena aku kudus, kamu berdosa. Tuhan kasih tawaran kepada bangsa Israel dengan mengutus malaikat untuk berjalan bersama dengan mereka ke tanah perjanjian. Mereka tetap diberikan kemenangan atas musuh mereka, benar? Kan dikatakan tadi, aku akan mengusir orang-orang Kanaan, Amori, Het, Feris, semua musuh-musuh tetap akan di bumi hanguskan. Bangsa Israel tetap jadi bangsa yang pemenang. Mereka tetap diberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka, tetapi mereka tetap dijanjikan kelimpahan, susu dan madu, tetapi Tuhan tidak akan berjalan bersama dengan mereka. Coba semua bisa perhatikan sama saya mau tanya. Siapa yang mendengar tawaran Allah ini dan berkata, batin, aku kok kayaknya gak masalah ya sama tawaran Allah itu ya. I have no problem with that. Kok kedengarannya tawaran Allah oke-oke saja sih. Ya. Tetap bisa dapat semuanya Allah gak bersama dengan kita gak? Kok toh ada malaikat yang menyertai kita.
Jika ada yang batin seperti itu, itulah tepatnya masalah kita manusia. Allah itu sedang nggak menjebak manusia dengan tawarannya, tapi itu Allah ini sedang menyingkapkan apa yang ada di hati manusia. Kalau kalian perhatikan, seringkali kan kalau kita menemukan dalam Alkitab, Allah itu kadang diungkapkan sering bertanya kepada manusia. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mencari Adam dan Hawa dan memanggil mereka sambil bertanya, di manakah engkau? Benar? Apakah artinya Allah itu nggak ngerti di mana Adam dan Hawa? Bukan, pasti ngerti. Bukan berarti Allah nggak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi, tetapi pertanyaan Allah itu adalah untuk menyingkapkan pada Adam dan Hawa. Hei, kenapa kok sekarang kamu ini bersembunyi ketika aku memanggil, di manakah engkau? Kenapa mereka ketakutan ketika mendengar suara Allah memanggil mereka? Padahal saya percaya itu bukan pertama kali Allah memanggil mereka. Sebelumnya ketika Allah datang ke taman itu dan Adam, where are you? Mereka kan dengan sukacita langsung menjumpai Allah. Tetapi kali ini pertanyaan yang sama, sapaan yang sama. Mereka justru ketakutan. Bukan berarti pertanyaan Allah itu Allah tidak tahu, tapi itu undangan untuk menyingkapkan apa sebenarnya yang terjadi dengan diri kita. Sama dengan tawaran Allah kepada Musa dan bangsa Israel. Ini ibarat sebuah tawaran pada kita untuk mendapatkan semua kekayaan, kekuasaan, kesuksesan dan semua yang kita inginkan tanpa harus berurusan dengan pribadi Allah yang kudus itu. Kalau bagi teman-teman yang sudah punya anak, bisa tak ibaratkan ini sama seperti kita sukacita punya anak, lucu gitu ya, tanpa mau rasa sakit pengorbanan dalam membesarkan anak. Yang bisa merasakan ini hanyalah Mak Engkong. Peace buat Mak Engkong yang ada di sini. Ya. Tapi Mak Engkong itu kan suka menikmati ya, cucu tanpa perlu repot-repot dengan segala susah payah. Kalau sudah stres dibalikin papa mamanya, ya kan? Kita seringkali seperti itu. Inilah yang Tuhan tawarkan kepada Musa dan Israel. So, siang hari ini pertanyaan saya untuk kita stop dan reflect. Jika penawaran yang sama datang siang ini kepada kita, apa yang akan kalian katakan jika Tuhan menawarkan hal yang sama kepada kalian? Kalian mendapatkan semua yang kalian inginkan, tetapi Allah tidak bersama dengan kalian. Sepertinya pilihan yang menyenangkan. Benar? Kenapa? Karena kecenderungan kita semua adalah kita lebih suka menerima janjinya Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Kita sama dengan bangsa Israel yang melalui tawaran Allah, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa dari awal yang diinginkan bangsa Israel itu adalah berkat, pemeliharaan, mujizat dan perlindungannya, tetapi mereka tidak mau hadirat Allah sendiri di tengah mereka. Kita senang sekali mendengar janji tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi masalahnya dalam pikiran kita ketika kita dengar tanah Kanaan, kita dengar tanah perjanjian itu seringkali hanya hal-hal duniawi. Kita klaim janji tanah perjanjian, tanah itu, tapi yang di pikiran kita rumah dambaan kita, kenaikan jabatan, cuan yang sekarang gak cuma cuan, kalau cuan multi bagger, kan? Gaji yang besar, gaji yang tinggi, kalau yang belum punya jodoh, bahkan yang belum punya mungkin anak, yang mana semua itu gak ada hubungannya sama Tuhan. Bukan berarti semua itu hal yang buruk dan Tuhan tidak mampu. Tuhan saya yakin bisa dan mampu melakukan semuanya. Tapi jika hanya itu saja yang ada di benak pikiran kita, kita ini sudah salah kaprah dalam segala hal. Dan semua itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama Tuhan. Maksud saya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Jika hanya hal itu yang kita dambakan dan ingin dapatkan, bukankah banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun dapat mendapatkan semuanya itu? Halo? Jika hanya hal itu yang kita inginkan, mungkin nggak perlu Tuhan. Kalian hanya perlu kerja keras. Alasan kalian tidak mendapatkan cukup pendapatan, mungkin kurang kerja keras. Mungkin, saya bilang mungkin ya. Mungkin kurang kerja cerdas, sudah kerja keras. Mungkin kurang cerdas.
Bisa jadi itu solusinya. Bahkan faktanya Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya iblis malah bisa memberikan kepada kita semuanya itu. Makanya okultisme kan ramai. Saya dulu kerja di Kalimantan, praktek okultisme itu masih sangat kental. Ada seorang pebisnis yang sangat sukses di kota saya. Wah, itu dia punya rumah di berbagai macam lokasi. Percaya gak percaya, dulu saya pernah sewa rumah di agak masuk gang gitu ya. Ada rumah tiba-tiba besar gitu. Tapi di rumahnya nggak pernah dihuni, lampunya di depan selalu nyala, terus tamannya besar, banyak sekali patung-patung. Patungnya semua ada bentuk macam-macam lah ya. Aneh, dan dia lewat sana kayak, semeriwing gitu kan. Ternyata benar, bahwa itu adalah rumah doanya sang pebisnis sukses itu. Dia nggak pernah kenal Tuhan, tapi dia punya semua hal yang mungkin kita orang yang percaya juga inginkan. Gak perlu Tuhan, gak ada kaitannya sama Tuhan. So sebenarnya tanah perjanjian itu bukan perkara pemenuhan hal-hal jasmani, tapi tanah perjanjian itu sebenarnya berbicara bayangan dari apa yang akan datang, yaitu seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir menuju tanah perjanjian, maka kita juga dibebaskan dari dosa supaya kita dapat menikmati persekutuan kembali dengan Tuhan, di mana hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan dan hadiratnya bisa hadir di tengah-tengah kita. Tanah perjanjian itu pada akhirnya berbicara tentang apa sih? Nanti dalam kekekalan kita akan bersama dengan Tuhan. Saya takut banyak orang-orang Kristen di sini ini pada nanti kalau masuk surga kecewa. Kenapa? Karena yang didapatkan kemuliaan itu hanya pribadi Allah sendiri. Loh, tak pikir tanah perjanjian itu mulia. Wah, surga itu penuh dengan kemuliaan, bahkan dikatakan apa itu? Lantainya, jalannya itu dari emas. Wah, bayangin surga mulia banget. Tapi tahu nggak bahwa kemuliaan surga itu ada pada pribadi Allah sendiri. Bagaimana jika kita orang Kristen sudah lupa kemuliaan surga yang kekal? Tanah perjanjian itu berbicara tentang hadirat Allah, bahwa pada akhirnya kita ini akan bersama-sama dengan pribadi Allah itu untuk selama-lamanya. Mari kita lanjutkan apa reaksi Musa atas tawaran Allah ini. Poin yang kedua, reaksi Musa atas tawaran Allah. Singkatnya, Musa nolak tawaran Allah. Musa memohon, bahkan memohon kepada Allah untuk terus berjalan memimpin bangsa Israel sampai ke negeri yang dijanjikan. Musa seakan nggak peduli, meskipun itu artinya mereka tetap harus ada di padang gurun. Kalau memang itu adalah tempat di mana Tuhan berada, Musa mau berada di sana. Istilah Tuhan aku nggak mau pergi kalau engkau nggak berjalan bersama dengan kami. Tanah perjanjian aku nggak mau tahu apa yang ada di sana. Susu, madu, semuanya. Pokoknya kalau engkau nggak ada berjalan bersama kami, mending kita di sini. Musa menolak tawaran Allah itu. Pertanyaan begini, mengapa Musa memilih pilihan itu? Ada dua alasan Musa yakin pilihannya adalah pilihan yang terbaik. Saya pelajari saya yakin yang pertama, Musa meyakini ketentraman atau rest dalam hidup datang dari kehadiran pribadi Allah sendiri. Ketentraman atau rest dalam hidup ini datang dari kehadiran pribadi Allah sendiri. Keluaran 33 ayat 14 mengatakan begini. Lalu ia berfirman, ia ini Allah, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi Allah waktu itu Musa kan pleading, mohon, jangan, Tuhan aku gak mau pergi kalau engkau gak bersama dengan aku. Dan Allah bilang, oke, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Musa tahu dan sadar bahwa satu-satunya yang memberikan ketentraman, yang dapat memberikan rest adalah kehadiran pribadi Allah yang beserta dan membimbing. Kata rest yang dipakai di ayat ini dalam bahasa aslinya itu nuah. Ibraninya itu nuah. Yang juga asal kata dari salah satu nenek moyang Musa. Kalau kalian ingat ada yang namanya mirip, coba. Noah, Nuh. Dan kalau kalian ingat kisah Nuh ini berbicara tentang apa? Tuhan menghakimi seluruh dunia dengan mengirimkan banjir yang membumi hanguskan semua manusia, benar? Nah,
Tetapi yang bersama dengan Nuh selamat dan mendapatkan rest. Yang ada di dalam bahtera Nuh selamat dan mendapatkan ketenangan. Benar? Tapi ingat, ada gambaran yang Allah ingin sampaikan. Coba bayangin ya, Nuh itu selamat ya, di tengah badai, di tengah banjir, di tengah hujan yang tidak ada henti-hentinya selama berbulan-bulan. Ada gambaran yang ingin sampaikan bahwa meskipun di tengah badai dan bencana yang membinasakan seluruh dunia, kita bisa tetap rest, tinggal tenang selama kita ada di dalam bahtera di mana Allah ada. Halo? Ternyata ketenangan itu gak ada kaitannya dengan badainya itu hilang. Saya bayangin Nuh ketika dijanjikan Tuhan, semua yang masuk dalam bahteramu, aku akan selamatkan kamu, tapi semuanya akan bumi hangus. Model selamat itu berarti kita benar-benar semua tenang, kita yang selamat. Tapi ternyata di dalam badai kekacauan, semua yang bersama dengan Nuh tetap bisa tenang dan selamat. Inilah yang Musa pahami dan percaya, bahwa ketentraman, ketenangan sejati hanya datang dari kehadiran Allah yang membersamai dia. The presence of God with him. Di sanalah letak ketenangan dan ketentraman sejati. Masalahnya, bukankah ini sangat berlawanan dengan narasi budaya, dengan narasi dunia ini? Dunia menawarkan ketentraman itu datang dari apa? Pendakian ke puncak. Puncak apa? Puncak popularitas, puncak keberhasilan, puncak kesuksesan, kekayaan. Baru kita bisa tenang. Kalau aku punya segini, aku bisa tenang. Kalau aku punya dia, kalau aku punya pasangan seperti ini, maka hidupku akan tenang. Tetapi jika benar itu adalah kenyataannya, kenapa masih kita dengar berbagai kisah-kisah depresi dan bahkan kasus bundir orang-orang yang kita anggap telah mencapai standar kesuksesan dunia? Seharusnya minggu lalu kalau kalian ikutin media sosial, bagi yang goalnya adalah punya pasangan ideal, kita tahu Raisa dan suaminya pun akhirnya kandas, benar? Ternyata tidak ada pasangan yang benar-benar ideal dan pasangan yang benar kayak wah ini sudah paling perfect. Markus 8 ayat 36 bahasa Indonesia masa kini mengatakan, apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya tetapi ia kehilangan hidupnya. Mungkin dari kita yang hadir di sini ada yang berpikir, aduh kejauhan Sam, itu mikirin memiliki seluruh dunia. Aku ini cuma mikir planning sebelum usia 30 tahun. Udah punya tabungan mungkin 100 juta, udah tenang hidupku ini. Boleh gak saya jujur? Sama aja. Nominal mau memiliki seluruh dunia atau tabungan berapapun itu sama aja. Itu kita sudah meletakkan ketentraman dan ketenangan jiwa kita pada dasar yang sangat rapuh. Tapi saya perlu kembali disclaimer, saya nggak mengatakan perencanaan keuangan itu adalah hal yang buruk. Justru sebagai pengelola yang baik dan bijaksana dari apa yang Tuhan percayakan pada kita, kita harus punya perencanaan yang baik dan pengelolaan yang baik. Tapi jika kita nggak sadar, bahkan perencanaan dan target yang kita miliki dalam hidup kita ini dapat menjadi sandaran ketenangan dan ketentraman jiwa kita. Saya kasih contoh dari kasus saya sendiri ya. Seperti yang mungkin sebagian besar Bapak Ibu saudara-saudara yang di sini tahu, saya nggak lagi bekerja di marketplace, saya full timer di gereja ini. Nah, saya punya kebiasaan dari dulu memang cukup disiplin dan berterima kasih kepada orang tua saya mengajarkannya, disiplin dalam menabung dan menginvestasikan sedikit-sedikit hasil yang saya dapatkan dari pekerjaan saya. Nah, setelah saya punya anak, apalagi setelah punya anak, salah satu yang saya persiapkan dan planningkan adalah uang pendidikan anak saya. Apalagi tahu mau full timer, jadi nabung dulu dan menginvestasikan sedikit demi sedikit. Ya, yang saya mau ceritakan begini, kalau kalian ada yang juga investasi, kalau kalian mengikuti harga emas, kalian tahu kan harga emas itu kan semakin naik terlebih dalam 1 tahun terakhir. Tahu nggak teman-teman, jujur dalam 2 minggu belakangan ini saya diserang kekhawatiran, panic attack, bukan panic attack, little panic, nggak sampai panic attack, tapi little panic. Tahu nggak apa sebabnya? Sebabnya, saya ceritain kudu ketawa sendiri, tapi waktu itu benar-benar panik. Waktu saya ultah, berapa awal bulan lalu saya ulang tahun kan, ada seorang yang kasih saya angpau, ya, dan saya pikir, oh daripada saya simpen cash,
mending tak beliin emas, angpaonya tak beliin emas. Saya cerita planning saya untuk mau beli emas sih ke istri saya, ya, sama Grace. Lalu istri saya ini nyeletuk, bilang, oh good dibelikan emas, sekalian aja digabung dengan angpao yang tahun lalu. Angpao yang tahun lalu itu masih tak simpen, ya, masih belum dibuka, belikan emas saja sekalian. Nah, waktu istri saya bilang, ternyata masih ada angpao yang tahun lalu yang masih disimpan secara cash. Saya itu langsung, jujur ya, dek, otak planning saya dan disiplin investasi saya itu langsung jalan. Dan yang ini yang bikin saya panik. Seakan ada yang bilang di benak saya ini, loh, angpao tahun lalumu yang disimpan Grace itu sekarang hanya bernilai 50%. Karena harga emasnya kan naiknya hampir 100% kan. Ya. Hanya berkurang 50% sekarang. Lihat, tabunganmu gak akan cukup. Lihat inflasi harga emas setahun saja sudah naik 100%. Bayangin, 5-10 tahun lagi jadi berapa? Ayo, kamu lo gak punya tabungan emas, gawat hidupmu, gak bakal cukup wis. Halo, nanti jadi sekolahnya gimana? Harus jual segala-galanya. Kalian ketawa, tapi itu benar-benar itu yang terjadi dalam saya. Dan kalian nggak tahu nggak? Ini lucunya. Padahal nominal angpaonya ya, itu nggak banyak, maksudnya nggak banyak gimananya gitu. Kalaupun tak belikan emas tahun lalu, terus tak jual sekarang, cuannya itu ya, ibarat buat nraktir keluarga makan di Maystar itu sudah habis cuannya. Gerit gak maksud saya? Yang saya khawatirkan itu kayak seakan-akan itu akan mengubah seluruh kehidupan, kayak 7 keturunan, oh semuanya akan aman. Loh enggak, ini cuma makan siang, cuan makan siang habis gitu. Tapi benar-benar itu membuat saya little panic. Enggak cuma seminggu, 2-3 minggu saya kepikiran, kok goblok ya Sam ya, kok kenapa kok dulu gak kamu belikan emas dan lain sebagainya. Kenapa kok kurang kamu disiplin dan lain sebagainya. Why? Karena saya sudah meletakkan ketenangan, ketentraman hidupku pada kemampuan planning dan kepastian investasi saya. Meskipun tujuan saya baik, kan? Saya bukan menghabiskan investasi saya untuk kepentingan saya loh. Saya mau itu untuk pendidikan anak saya. Saya bertobat dan mengkhotbahkan khotbah saya sendiri pada diri saya sendiri. Saudara-saudara kasih dalam Kristus Yesus, dengar saya baik-baik. Kita pasti kehilangan hidup kalau kita menaruh harap dan berharap kepada dunia. Tapi Musa ngerti kehadiran pribadi Allah, sumber ketenangan dan ketentraman sejati itu. Makanya dia bersikeras memilih untuk tinggal di mana Allah tinggal. So alasan kedua yang saya pelajari adalah mirip sih sama alasan yang pertama, tapi juga penekanannya berbeda. Musa meyakini yang membedakan umat Allah dari dunia itu bukanlah berkat, kelimpahan, kemenangan atau mujizat, tetapi kehadiran pribadi. Saya ulangi, pribadi Allah sendiri. Keluaran 33 ayat 15-16 berkata begini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Perhatikan yang kuning, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa mohon pada Allah, kalau engkau gak berangkat, aku gak mau berangkat. Kalau engkau gak pergi, kami gak mau pergi. Pokoknya di mana engkau ada, di sanalah kami mau berada. Musa begitu ngeyel karena dia tahu satu-satunya yang membuat bangsa Israel berbeda dari bangsa lain adalah mereka memiliki Allah, Yahweh yang berjalan bersama dengan mereka. Israel bukanlah umat Tuhan karena mereka yang menerima janji tanah perjanjian, atau karena kekuatan mereka, karena jumlah kemenangan mereka. Bukan, Israel adalah umat Tuhan karena Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Karena Tuhan memilih untuk ada bersama dengan mereka. Dan ini yang Musa tahu. Jika Tuhan tidak lagi membimbing dan membersamai mereka, sebenarnya Israel telah kehilangan segala-galanya. Satu-satunya hal yang memisahkan Israel dari bangsa Israel adalah kehadiran Allah. Mohon maaf. Yang membedakan bangsa Israel dari bangsa lain adalah kehadiran Allah. Musa tahu itu, makanya Musa begitu ngeyel.
Tuhan, engkau dapat menyimpan semua berkat-berkat yang kau janjikan. Jika engkau enggak jalan sama kami, jika engkau enggak membimbing kami, jika engkau enggak menuntun kami enggak ingin semuanya itu. Berapa banyak dari kita yang ngakunya sebagai umat Allah, tapi justru seringkali kita pikir yang membedakan kita dengan dunia adalah berkatnya. Kita diberkati, kita yang paling top, yang lain kelimpahan, berkat, kemenangan, mujizat bagi kita. Itu tanda kita diberkati dan disertai Tuhan. Halo. Memang saya nggak anti sama kalau hidup kalian diberkati, diberi kemenangan. Ya. Itu bisa menjadi salah satu bukti penyertaan Tuhan. Cuma salah satu, tapi bukan satu-satunya dan yang paling utama. Yang membedakan kita dari dunia bukanlah berkat, kelimpahan, kemenangan, mujizat, tapi kehadiran Tuhan itu sendiri. Yang percaya bisa katakan amin. Banyak orang Kristen yang lebih suka mendapatkan keuntungan dalam mengikut Tuhan daripada mendapatkan Tuhan itu sendiri. Kita lebih suka apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan daripada persekutuan dengan Tuhan itu sendiri. Saya ulangi, banyak dari kita suka apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan daripada persekutuan dengan Tuhan itu sendiri. So pertanyaan buat kita semua yang hadir pada siang hari ini, apakah selama ini kita memandang Tuhan itu bermanfaat atau Tuhan itu mulia? Is God useful for you or God is beautiful for you? It's a big difference. Perbedaan yang sangat amat besar. Jika kita mandang Tuhan itu indah, mulia, kita menginginkan Tuhan karena siapa Dia di dalam dirinya. Bukan hanya karena apa yang kita dapatkan dari Dia. Tapi kebalikannya, jika kita memandang Tuhan itu bermanfaat buat kita, Tuhan itu hanyalah apa? Sarana untuk mencapai sesuatu yang lain, yang sesungguhnya lebih kita inginkan daripada Tuhan. Saya percaya dunia ini menuju kepada akhir zaman, di zaman akhir. Menuju ke akhir zaman di zaman akhir. Kita hidup di zaman akhir, tapi belum akhir zaman. Tapi kita menuju ke akhir zaman dari zaman akhir. Dan Alkitab menyatakan bahwa makin hari dunia ini akan semakin lama semakin susah. Semakin sulit. Dan faktanya apa? Logikanya apa dari dunia yang akan semakin lama semakin sulit? Mungkin tidak ada berkat, kelimpahan, dan yang ada hanyalah kesakitan, kesusahan. Dan orang Kristen pun tidak terluput dari kesusahan akhir zaman. Tetapi di tengah semua ancaman dan penderitaan itu, bukankah seharusnya orang Kristen tetap dapat bersuka cita dan memiliki damai sejahtera? Benar? Kok bisa? Dari mana datangnya sukacita dan damai sejahtera itu? Sukacita, damai sejahtera dan pengharapan kita ini, kita alami bukan karena selalu adanya berkat atau terobosan atau mujizat dalam kehidupan ini. Tetapi karena kita tahu ada kehadiran Tuhan bersama kita, sehingga kita tetap memiliki pengharapan dalam segala keadaan. Amin. Yang percaya bisa katakan amin. Kalau kalian baca kitab Wahyu, nanti banyak sekali penderitaan. Nah kalau yang kita pegang ini adalah apa yang dunia pikir, itu menjadi sumber ketenangan, ketentraman. Wassalam kita semua ini, saudara-saudara. Yang membuat kita Wahyu itu menjadi happy ending bagi orang yang percaya. Bukan karena kita dilindungi our possession, harta kita, kesehatan kita, apapun itu. Tetapi karena di dalam segala sesuatu, Tuhan menjanjikan kehadirannya dalam kehidupan kita. Dan kabar baiknya, kalau kita lanjut kepada firman Tuhan, Allah mendengar dan mengabulkan permintaan Musa. Tuhan mendengarkan Musa, Tuhan berkata dia akan melakukan apa yang diminta Musa. Tuhan akan pergi bersama Musa dan orang Israel ke tanah perjanjian. Ya. Tapi ternyata Musa belum yakin akan jawaban Tuhan. Benar gak? Tuhan ini benar-benar mau berjalan bersama dengan kami. Sehingga dia minta sebuah petunjuk bagi Tuhan. Yaitu Musa meminta Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Dan ini poin kita yang terakhir pada siang hari ini. Peneguhan kehadiran Allah bagi umatnya. Keluaran 33 ayat 17-18 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia. Hal yang diminta ini apa?
yaitu Allah akan berjalan membimbing mereka kembali. Enggak dikirim malaikat, tapi Allah sendiri akan berjalan bersama bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Nah, dikatakan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tapi Musa belum yakin, sehingga Musa kembali menanyakan kepada Allah, oke, kalau engkau mau berjalan bersama aku, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bahasa Inggrisnya, please show me your glory. Apa signifikansi Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan? Kalau kita melihat jawabannya ada di sini. Kalau kita melihat bagaimana pola Tuhan dalam berbicara dengan Musa, maka setiap kali Tuhan itu memberikan janjinya kepada Musa, maka ada dua tanda yang terjadi untuk Tuhan itu memvalidasi janji itu terhadap Musa. Musa ini bertanya jawab sama Tuhan ini kan bukan pertama kali. Kalau kita ikutin kitab Keluaran kan berapa kali Tuhan itu menjumpai Musa dan Musa bertanya jawab sama Tuhan, berargumen bahkan sama Tuhan. Jadi bukan pertama kali, dan kalau kita lihat polanya, selalu ketika mereka bercengkrama, ketika Tuhan memberikan janjinya, Musa tanya, yakin Tuhan ini benarkah? Tuhan memberikan dua validasi, yaitu Tuhan menyatakan namanya, bahwa dia yang berjanji adalah Yahweh, Allah Yahweh, dan kedua adalah Tuhan menunjukkan dirinya. Ada penampakan bahwa Tuhan ini Tuhan yang nyata, dalam bentuk yang kita kenal kalau bahasa teologisnya teofani. Jadi validasi pemberian janji Tuhan ini dapat kita lihat polanya. Ketika Musa bertanya jawab Tuhan, dalam Keluaran 3 ayat 2-6, dua validasi janji Tuhan ini terjadi. Ada Yahweh dan Allah menyatakan namanya, dan Musa melihat Tuhan di dalam semak berduri yang tidak terbakar. Ada teofani, waktu itu Allah memanggil Musa untuk kembali ke Mesir, Tuhan menyatakan namanya, aku Allah Yahweh. Tuhan Musa gimana? Menyatakan dalam semak berduri tapi tidak terbakar. Ada bentuk teofani dari Allah. Keluaran 19 ayat 18-20. Ketika itu Yahweh menyatakan janjinya juga, dan api yang dahsyat di atas gunung Sinai waktu itu memanggil Musa untuk berbicara di atas gunung Sinai. Keluaran 24 ayat 20, Yahweh dan Musa, dan Yahweh menyatakan dirinya janjinya bahwa ini aku, Allah Yahweh yang menyatakan janjinya. Musa, Harun dan bersama 70 tua-tua Israel ketika itu melihat kaki Tuhan, teofani. Dan Keluaran 33 ayat 10 dan pasal 34 menyatakan Allah Yahweh kembali menyatakan janjinya. Dan Musa melihat bagian belakang Tuhan. Musa minta untuk melihat kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan bilang kamu gak akan sanggup, tapi aku akan menampakkan bagian belakangku. Jadi pernyataan nama Tuhan dan teofani ini yang memvalidasi bagaimana Tuhan menyertai Musa. Dengan kata lain, pernyataan kemuliaan Allah ini adalah kenapa Musa minta kemuliaan Allah, dinyatakan kemuliaan Allah, karena dengan kemuliaan Allah itu adalah bukti kepastian kehadiran Allah dalam membersamai umat Allah. Tapi kalau kalian ingat di poin pertama tadi kan ada problem, ada masalah. Apa masalahnya? Allah tidak dapat hadir, tidak dapat hidup, tidak dapat tinggal di tengah-tengah umatnya yang berdosa. Kenapa? Karena Allah itu kudus dan dia tidak dapat tinggal di tengah-tengah umat yang berdosa. So bagaimana kontradiksi ini dapat didamaikan? Dan jawabannya kembali lagi. Kalau kita lihat pola dalam Alkitab yang kita bisa perhatikan, ada sebuah pola bahwa setiap kali Tuhan menyatakan namanya, Yahweh, dan menunjukkan dirinya dan kemuliaan teofani itu, polanya terlihat semakin lama itu semakin progresif, semakin intens, semakin lama itu semakin nyata. Dari mana kita tahu? Dari semak berduri yang tidak terbakar. Semak duri kan pelajaran Common Kids juga lagi kitab Keluaran, digambarkan semak duri itu kan kecil, bukan pohon. Ya, waktu itu ada gambarnya pohon, anak zaman sekarang kritis loh. Dia bilang, loh kok pohon, bukankah ayatnya itu semak? Ya, semak kecil tapi tidak terbakar. Menyatakan dirinya di sana. Lalu setelah semak berduri yang tidak terbakar, Tuhan menampakkan dirinya dalam api di atas gunung. Kemudian semakin meningkat lagi api, tapi manusianya bisa di dalam api itu di atas gunung dan tidak terbakar. Kemudian tidak sekedar yang teofani itu berupa api, tapi sekarang mulai kelihatan bentuknya. Musa dapat melihat ada kaki Allah. Dan kemudian
pasal yang terakhir kita lihat bahwa tidak sekedar kaki yang dilihat, Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan menunjukkan bagian belakang tubuhnya. Semakin lama, semakin progresif, semakin intens, semakin lama, semakin nyata. Dan apa puncak penyataan Allah? Penyataan kemuliaan Allah. Kita tahu melalui terang perjanjian baru, kita dapat mengenal nama Allah. Dan kita dapat melihat kemuliaan Allah itu dengan nyata seutuhnya. Bagaimana? Yaitu melalui pribadi anaknya yang tunggal, yang Bapa utus turun ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, Tuhan menyatakan namanya dan dirinya. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dirinya, menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Melalui Yesus Kristus Tuhan menyatakan namanya dan dirinya. Melalui Yesus Kristus juga Tuhan menunjukkan dirinya. Bukan hanya melalui perjanjian dan bayangan lagi, tetapi melalui kehadiran yang nyata. Bukan lagi melalui teofani, tetapi inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14 dan 17 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat ini berbicara tentang Yesus dan kata diam di sini menuju pada kata bertabernakel. Yesus menjadi manusia dan bertabernakel, hadir di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya penuh kasih karunia dan kebenaran. Tahukah Anda apa yang Yohanes katakan? Yohanes mengatakan bahwa melalui Yesus kita dapat melihat kemuliaan dan keindahan Tuhan yang tidak diizinkan untuk dilihat Musa. Musa hanya dapat melihat bagian belakang dari kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Tetapi kita dapat melihat bagian depan dan kemuliaan dan kebaikan Tuhan yang tak terbatas di dalam Yesus Kristus. Yesus datang agar kita dapat melihat kepenuhan kemuliaan Tuhan. Loh, tadi bukannya Allah yang kudus gak mungkin dapat tinggal di tengah manusia yang berdosa? Bukankah semua akan binasa ketika berhadapan muka dengan kemuliaan Allah yang kudus? Yes, that's true. That's why perlu ada salib Kristus. Apa yang terjadi pada Yesus di kayu salib? Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di kayu salib Yesus diabaikan. Untuk pertama kalinya dalam hidup Yesus, pribadi kedua, Allah Tritunggal itu, Allah memalingkan wajahnya dari Yesus. Allah Bapa memalingkan wajahnya dari anak yang dikasihinya. Di kayu salib Yesus mengalami mimpi buruk setiap manusia, yaitu apa? Kehilangan wajah Allah. Di kayu salib Yesus mendapatkan apa yang seharusnya kalian dan saya terima karena dosa, yaitu hukuman dosa. Tapi hukuman itu bukan ditimpakan kepada kalian dan saya, tapi ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Di kayu salib Yesus ditinggalkan Bapanya. Keadilan Allah yang tak terbatas sedang ditegakkan. Semua ditimpakan pada Yesus. Why? Mengapa? Agar kalian dan saya dapat menerima kasih Allah yang tidak terbatas. Yesus kehilangan wajah Allah agar kalian dan saya dapat menerima wajah Allah. Itulah sebabnya di tiap doa berkat Allah memalingkan wajahnya kepadamu. Tanpa salib Kristus, ketika Allah yang kudus memalingkan wajahnya face to face dengan kita, kita ini binasa. Bayangan saya selalu ketika mengucapkan doa berkat itu, yang muncul tuh kayak Thanos, set. Ketika dipalingkan kayak ngepiur, bahasa Jawa luar biasa, ngepiur kita nih, musnah. Tetapi setiap minggu kita terima doa berkat Allah memalingkan wajahnya kepada kita. Kita tidak binasa, justru kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu hanya karena apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Membuat kita manusia berdosa tidak binasa di hadapan Allah yang kudus. Sekarang kita dapat diampuni, kita dapat diperdamaikan dengan Allah untuk selamanya. Dan oleh karena karya salib Kristus, Allah yang kudus ini dapat tinggal bersama dan di dalam kita. Amin. This what makes God beautiful. Ini yang membuat Tuhan itu seharusnya indah bagi kita.
This is what makes God beautiful, not just useful. Semakin kita menatap Kristus, semakin kita memandang Kristus, semakin Tuhan itu berarti bagi kita. Lebih dari apapun di dunia ini. Semakin kita menyadari bahwa kita juga berarti bagi Tuhan. Inilah keyakinan kita yang dapat melampaui semua masalah kita. Situasi pergumulan kita. Dapat melampaui semua keinginan kita yang mungkin belum terjawab. Tapi gak cuma memberikan kita bertahan, tapi juga memberikan kita pengharapan dan kepercayaan yang pasti kepada Allah dan rancangannya atas hidup kita. Bahwa meskipun kita sedang dalam krisis, penghiburan terbesar kita hanya ada di dalam Tuhan sendiri. Dia cukup, dia lebih dari cukup, dia adalah segalanya bagi kita. Karena dia ada bersama dengan kita. Biarlah kita pada siang hari ini tidak hanya mencari janji atau terobosan dari Tuhan. Namun kita menyadari bahwa yang paling berharga itu adalah pribadi Allah sendiri. Tahukah saudara-saudara, Tuhan gak hanya ingin menolong, menuntun, dan menunjukkan jalan bagi kita. Tetapi dia ingin bersekutu dengan kita. Karena dia tahu yang paling kita butuhkan adalah kehadirannya sendiri. That's why ketika dia lahir ke dunia, ketika pernyataan kemuliaan Allah itu benar-benar dinyatakan secara utuh dalam pribadi Yesus Kristus, dia diberi nama Immanuel. Karena yang paling penting, yang Tuhan tahu paling kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan. Dan itulah nama Tuhan kita yang selalu berjanji dia akan bersama dengan kita dan dia sudah ada di dalam kita melalui pribadi Roh Kudus yang ada dalam diri setiap orang percaya. Amin. Saya akan tutup dengan quote ini. Mungkin kalau kalian lupa apa semua yang telah kita bahas siang ini, saya berdoa kalian ingat prinsip ini. Want everything but God, lost everything. Want nothing but God, we will enjoy everything. Ingat, ingin segalanya tanpa Tuhan, kita justru akan kehilangan segala-galanya. Tapi ketika kita mampu mengatakan aku gak menginginkan apapun selain pribadi Tuhan sendiri, kita akan dapat menikmati segala-galanya. Seperti Paulus berkata, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu itu apa kelebihan. Tapi dalam segala sesuatunya, aku tahu Tuhan itu cukup bagiku. Amin. Dan hanya inilah ketika kita benar-benar want nothing but God, we will enjoy everything. Because pada akhirnya kelak dalam kekekalan hanya Kristuslah yang akan kita nikmati untuk selama-lamanya. Dan saya percaya bahwa kenikmatan surgawi, kenikmatan kekal itu sudah Tuhan karuniakan untuk kita nikmati sekarang di dunia ini. A glimpse of the happiness, secercah kenikmatan, ketenangan, ketentraman dengan menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita, itu sudah bisa kita nikmati dalam hidup ini. Dan kenikmatan, kehadiran, ketenangan memiliki Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak dipengaruhi oleh apa situasi musim kehidupan yang sedang kita alami. Seperti Nuh di tengah badai, binatang, keluarganya, semuanya tetap aman di dalam bahtera itu. Tidak kehujanan, mereka tetap dipenuhi makanannya. Mereka tahu bahwa mereka akan baik-baik saja. Mereka gak tahu kapan badainya usai. Tapi yang mereka tahu, selama mereka di dalam bahtera, mereka akan baik-baik saja. They will find rest. Despite di tengah semua badai musim kehidupan. Hadirat Allah itulah yang terutama dalam kehidupan kalian dan saya. Mari kita